Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Kita masuk pada tema kedua, udara bersih bagi kesehatan. Subtema ketiga, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran ketiga. Ya, sebelum kita belajar, mari bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap terapkan protokol kesehatan ya, dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Dengan membaca materi, nanti siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. Dengan membaca teks bacaan, terus juga menyimak penjelasan guru dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain dengan membuat prakarya berguna dan bernilai ekonomi dari botol bekas. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang menjaga kebersihan dan cara memelihara kesehatan organ pernapasan. Ya, masih ingat nggak kamu? Ya, menjaga organ pernapasan bisa dilakukan dengan cara makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, hindari dari zat yang dapat merusak organ seperti dari asap rokok gitu kan. Posisi tidur miring ke kanan, nggak terlungkup ya. Merawat organ pernapasan dan menjaga kebersihan lingkungan. Oke, sampah. Nah, sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Coba bayangkan saja ketika kamu melihat ada sampah yang berserakan, yang bau busuknya, pasti pernapasan kamu sedikit tidak enak atau terganggu ya kan? Nah, tahu nggak sih kamu, ada loh orang-orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali nih. Kita mesti berterima kasih nih dengan orang tersebut. Siapakah dia? Ya, betul. Kita biasa menyebutnya pemulung. Nah, para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, pokoknya barang-barang bekas gitu ya, yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna loh. Iya. Nih contohnya nih, ada gantungan kunci dari bola baseball. Ya, terus juga ada uh, tempat serbaguna nih kayak tempat pensil ya, atau tempat naruh uang atau celengan juga bisa dari botol plastik. Masalah sampah menjadi problematika kita bersama. Nah, apa jadinya ya jika masyarakat nggak peduli dengan masalah sampah? Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan loh dan mengganggu kesehatan organ pernapasan kita. Untuk itulah kita harus pandai dalam memilah sampah berdasarkan jenisnya. Sudah pada tahu belum cara-cara memilah sampah berdasarkan jenisnya? Ya, ini ada jenis-jenis sampah nih. Nah, kan kadang suka tuh di tempat umum kamu melihat tempat sampah yang ada tulisan B3. B3 itu maksudnya adalah tempat sampah ini yaitu bahan kimia, pecahan kaca, serta bahan berbahaya lainnya yang berbahaya B3. Terus yang organik, ini bisa ranting, sisa makanan atau dedaunan gitu. Dan juga ada yang anorganik atau non organik, bisa plastik, kaleng, styrofoam yang sulit sekali didaur ulang. Maksud ya,
Yang organik mudah sekali terurai dan yang anorganik tambahan ya, ini sulit untuk apa namanya diurai gitu ya. Nah, cara mengurangi sampah. Ada 3 cara kita untuk mengurangi sampah nih. Ada reuse, reduce, dan recycle. Reuse tuh bahasa Inggris, reduce juga bahasa Inggris, recycle juga bahasa Inggris. Apa sih Pak maksudnya? Reuse. Ya, reuse itu berarti reuse, menggunakan kembali, reuse. Pada proses ini, kita diajak untuk menggunakan kembali produk yang bisa dipakai kembali. Maksudnya apa, Pak? Misalnya, kamu kalau misalnya beli botol, beli minuman, kan ada kemasannya tuh. Ya, kita usahakan jangan jangan suka apa namanya banyak minum botol plastik. Bawalah botol minuman sendiri dari rumah. Jadi kita bisa gunakan kembali apa yang kita pakai gitu. Terus ada lagi reduce. Ini adalah proses mengurangi sampah, yaitu langkah mengurangi produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Ya, proses ini kita kurangin produk-produk yang nantinya berpotensi jadi sampah. Misalnya kita suka suka ngemil makanan-makanan sasetan kemasan, terus kan menghasilkan sampah. Ya bisa kita gantikan cemilan-cemilan kita dengan buah-buahan gitu kan, yang nantinya tidak menjadi sampah karena sampah daripada buah-buahan bisa menjadi pupuk tanaman gitu ya. Lanjut, ada lagi yang namanya recycle. Apa sih itu Pak Guru recycle? Recycling adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru. Ya, atau daur ulang ya, kita recycle, kita daur ulang. Contohnya ada pupuk kompos, kerajinan tangan, tadi ada kertas daur ulang. Nah, manfaat daur ulang nih. Ya, kita akan bisa menghemat energi dengan mendaur ulang barang-barang yang sudah kita gunakan. Terus juga kita mengurangi emisi karbon dan melindungi ekosistem dan satwa liar loh. Melestarikan lingkungan. Contohnya dalam penggunaan tisu misalnya. Ya, kita nggak boleh boros juga. Kan kita tahu menggunakan bahan dari tisu, terus juga bahan-bahan kertas ya, kertas buku kita. Kalau kita gunakan terus-menerus akan membutuhkan bahan baku pembuat tisu atau kertas yang banyak. Kan dari kayu, dari pohon gitu. Nah, dengan kita menghemat, contohnya dengan menggunakan kertas, kita juga hemat energi, kita mengurangi emisi karbon, kita melindungi ekosistem, dan kita melestarikan lingkungan. Yap, nih ada pertanyaan nih dari Pak Guru. Sebagai tantangan belajar kamu, yang pertama, apa sih yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Ya, wah, misalnya ada sampah banyak gitu di masyarakat, terus dia main buang sembarangan. Pokoknya bermasalah banget deh sampah itu. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Terus, apa pendapatmu nih mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Apa pendapatmu? Seseorang yang bekerja sebagai pemulung, ya. Terus, yang ketiga nih, apa pendapatmu juga mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Ada orang yang mendaur ulang sampah gitu kan. Apa pendapatmu tentang usaha tersebut? Ya. Terus yang keempat, bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Ya. Ayo bagaimana? Oke. Dan yang kelima, bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Ya. Kamu bisa berdiskusi dengan teman kamu untuk menjawab pertanyaan di atas. Bisa dijawab di kolom komentar ya. Ya, ngomong-ngomong tadi tuh kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Setelah kamu menjawab pertanyaan sebelumnya nih, pasti akan memahami betapa pentingnya orang-orang yang mengurus serta mengelola sampah. Baik itu pemulung maupun orang yang mendaur ulang, ialah orang yang melakukan kegiatan usaha ekonomi. Betul ya? Pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar cara lebih menghargai kegiatan ekonomi orang lain.
Oke. Tantangan belajar yang kedua, ini kamu ya, sebelum lanjut menghargai kegiatan ekonomi orang lain, kamu ditantang untuk membuat sebuah prakarya berguna dan bernilai ekonomi dari botol bekas. Ada contoh-contohnya seperti ini ya. Uh, ini yang bola baseball tidak termasuk ya. Yang botol bekas yang ada resletingnya boleh. Atau dengan contoh penerapan prakarya dari botol plastik bekas lainnya. Bisa untuk pot, atau membuat sapu dari botol bekas, atau membuat celengan, bisa. Atau juga tempat pensil, pesawat boleh, ya. Dan juga bisa membuat lampion ya, atau lampu-lampu, ya. Oke, bisa kamu terapkan, bisa kamu buat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap semangat dalam belajar. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.